Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Muklistas Tauf dengan NIM 1C12083 dari Teknik Geologi Universitas Haloleo. Di sini saya akan mereview jurnal Tomografi Geolistrik untuk identifikasi litologi pada lokasi rencana bendung dan terowongan di Sulawesi Utara. Penulisnya itu Boko Nurdianto, Imam Suyanto, Bambang Sunardi, dan Pupung Susilanto. Jurnal Meteorologi dan Geofisika volume 17 nomor 1 tahun 2016 halaman 15 sampai dengan 23. Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode electrical resistivity tomography untuk mengidentifikasi litologi dan akuifer di lokasi rencana pembangunan bendung dan terowongan PLTA di Sulawesi Utara. Survei dilakukan pada 3 lintasan konfigurasi di Pole-Pole. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tersusun atas lempung pasiran, breksi tondano, tufa tondano, dan lapukan batuan. Ditemukan juga intrusi andesit beserta akuifer pada kedalaman sekitar 50 meter. Studi ini menyimpulkan bahwa RT efektif untuk pemetaan bawah permukaan dalam perencanaan konstruksi. Pendahuluan. Metode geofisika khususnya geolistrik memegang peran penting dalam penyelidikan geoteknik untuk proyek-proyek konstruksi besar seperti bendungan terowongan. Penelitian dilatar belakangi oleh kebutuhan memahami kondisi bawah permukaan secara detail, guna mendukung desain struktur yang aman dan efektif. Dengan menggunakan data geolistrik dan data bor, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran litologi dan sebaran air tanah yang akurat. Seperti yang dilihat pada penampang komponen utama bangunan pada PLTA, gambaran penampang ini memperlihatkan hubungan antar komponen dalam sistem pembangkit listrik tenaga air. Air dialirkan dari bendungan menuju penstok dan terowongan hingga ke rumah pembangkit. Skema ini penting karena memperlihatkan posisi area survei geolistrik yang dilakukan pada jalur yang sama dengan rencana sistem PLTA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis litologi sebaran akuifer berdasarkan nilai resistivitas batuan di lokasi rencana pembangunan bendung dan terowongan. Hal ini bertujuan untuk mendukung perencanaan teknis dan mitigasi risiko geoteknik pada proyek PLTA. Lokasi penelitian berada di Sulawesi Utara, tepatnya di daerah aliran Sungai Tondano dan Saduan. Area ini memiliki morfologi perbukitan dan dataran dengan litologi didominasi oleh batuan vulkanik seperti breksi tondano, tufa tondano, dan andesit. Struktur geologi berupa kekar dan rekahan juga banyak ditemukan. Baik ini mungkin dapat dilihat peta lintasan survei RT. Peta ini menunjukkan 3 lintasan RT, yaitu dam, tunnel, dan tunnel trail race yang mencakup area bencana bendung, terowongan, hingga powerhouse. Peta ini membantu visualisasi cakupan area penelitian dan korelasi data titik bor. Metode penelitian menggunakan metode electrical resistivity tomography dengan konfigurasi di pole-pole. Peralatan yang digunakan adalah ARES dengan 32 elektroda, spasi 5,5 meter, dan kabel ekstensil elektroda spasi 20 meter. Pengukuran dilakukan dalam 3 lintasan dengan total panjang 3.360 meter. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan perangkat lunak RES-2DINV untuk menghasilkan model 2D bawah permukaan. Gambar di bawah ini menjelaskan prinsip pengukuran RT dengan konfigurasi di pole-pole, di mana 2 elektroda menggunakan untuk menginjeksikan arus C1 dan C2, dan 2 lainnya mengukur potensial P1 dan P2. Konfigurasi ini dipilih karena memiliki resolusi yang baik untuk mendeteksi variasi lateral. Baik, hasil penelitian gambar pertama yaitu lintasan 1, penampang 2D resisitivitas batuan pada lintasan 1 daerah bendungan atau dam. Terdiri dari lempung pasiran, breksi tondano, dan tufa tondano. Sedangkan lintasan 2, lapisan lapuk setebal 15 meter, di bawahnya breksi lapuk dengan fragmen kerikil hingga bongkah. Lintasan 3, trail race, temukan terusan andesit kedalaman 50 meter berisi kekar serta setidaknya kedalaman akuifer.
Pada gambar ini menampilkan penampang 2D bahwa permukaan masing-masing lintasan. Warna penampang mewakili nilai resistivitas. Contoh, biru untuk resistivitas rendah, batuan lapuk atau berair, merah untuk resistivitas tinggi, batuan keras. Gambar ini menjadi dasar interpretasi litologi dan akuifer. Kekuatan penelitian. Integrasi antara data geofisika (ERT) dan data bor memiliki hasil interpretasi yang lebih akurat. Yang kedua, penggunaan konfigurasi di pole-pole dan metode roll-along memungkinkan cakupan area yang luas dan kedalaman investigasi yang bervariasi. 3. Studi ini sangat aplikatif dan langsung dapat digunakan dengan perencanaan teknis proyek. Yang berikutnya, kelemahan penelitian. Yang pertama, tidak disebutkannya secara detail tingkat ketidakpastian atau kesalahan dari hasil inversi model resistivitas. Kedua, gambar penampang resistivitas dalam jurnal memiliki resolusi rendah, menyulitkan pembaca untuk melihat detail. Ketiga, tidak ada pembahasan mengenai keterbatasan metode RT dalam mendeteksi struktur geologi kompleks seperti sesar minor. Baik, mungkin yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini berhasil memetakan litologi dan akuifer di lokasi rencana bendung dan terowongan menggunakan metode RT. Hasilnya menunjukkan sebaran batuan lunak hingga keras, serta keberadaan akuifer yang perlu dipertimbangkan dalam desain teknik. RT terbukti sebagai alat yang efektif untuk investigasi geoteknik prakonstruksi. Baik, dapat dilihat pada gambar, informasi pada batuan pemboran BH1 sampai dengan BH14. Dari titik seperti BH2, BH6, BH8, dan lain-lain menunjukkan deskripsi litologi dan kedalaman lapisan. Gambar ini juga digunakan untuk validasi dan korelasi langsung dengan penampang resistivitas, memperkuat keandalan interpretasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.